Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Video ini dibuat itu untuk memenuhi mata kuliah pemrograman jaringan 2. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan proses otomatisasi konfigurasi perangkat jaringan menggunakan Napalm. Jadi di lab session 10 ini ada 5 langkah yang harus saya kerjakan pada video hands-on kali ini. Sebelumnya, saya juga sudah mengerjakan 5 langkah yang ada di lab kali ini, cuman untuk video hands-on kali ini saya menggunakan kasus yang berbeda. Kalau misalnya di praktikum kita menggunakan VLAN 50 dan interface loopback 1, di video kali ini saya akan menggunakan kasus yang berbeda yaitu VLAN 99 dan interface loopback 99. Sebelumnya, di sini saya akan menunjukkan seluruh langkah mulai dari backup awal, penerapan konfigurasi, simulasi rollback, rollback merge, hingga verifikasi perangkat. Nah, di sini kita bahas dulu tentang Napalm Modifying Configuration. Untuk fungsi load merge candidate, di sini tujuannya itu untuk menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi. Lalu ada fungsi load replace candidate untuk mengganti seluruh konfigurasi. Lalu ada compare config untuk menampilkan div perubahan. Ada fungsi commit config untuk menerapkan tujuannya untuk menerapkan perubahan ke perangkat, lalu ada discard config untuk membatalkan perubahan sementara. Jadi, di video kali ini kita bakal melakukan langkah 1, initial backup, creating change set files, commit config, simulasi full rollback, praktik rollback dengan merge, sama verifikasi perangkat device-nya kita verifikasi. Terus kita juga bakal menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Ini ada 10 pertanyaan dan bonus pertanyaan 2. Kalau di praktikum sebelumnya saya menggunakan VLAN 50 dan loopback 1, sekarang saya pakai VLAN 99 dan loopback 99 yang udah saya ucapkan tadi. Sebelumnya di sini kita harus punya topologi terlebih dahulu untuk mengerjakan lab kali ini. Di sini saya sudah mempunyai topologi yang sesuai yang diperintahkan atau sesuai dengan instruksi yang ada di lab. Terus di sini setiap device dapat di-ping dan SSH. Di sini device saya sudah bisa di-ping, bisa kita lihat, bisa ping ke Google, lalu ping ke router dan semua switch itu dia berhasil. Ini. Lalu saya juga sudah mengenable fitur SCP pada seluruh device agar dapat memproses file backup. Lalu khusus untuk switch saya juga sudah mengubah mode FTP menjadi transparent. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke langkah yang pertama yaitu initial backup. Di sini kita diperintahkan untuk membuat script Napalm untuk menyimpan running config atau backup dari setiap device. Format nama filenya nama device _free.cfg. Setiap file backup disimpan dalam sebuah folder baru bernama backup. Nah, di sini saya sudah punya skripnya karena sebelumnya saya juga sudah mengerjakan lab ini. Jadi, mungkin di video kali ini saya hanya akan mengulang apa yang sudah saya kerjakan. Untuk initial backup, di sini saya sudah punya ini initial backup video. Sebelumnya di sini saya buktikan dulu kalau misalnya saya belum konfigurasi VLAN 99 di switch.
bisa kita lihat, kalau misalnya kita lihat switch di sini, itu belum ada VLAN 99-nya. Jadi kita bakal coba jalankan script-script yang ada di langkah-langkah berikutnya. Lalu di router juga kita cek dulu supaya kita tahu berhasil atau tidak script yang kita jalankan. Di sini cuma ada loopback 1, tidak ada loopback 99. Terus di switch 3 kita coba show VLAN brief, nggak ada VLAN 99. Langsung aja kita bakal jalankan script yang pertama, yaitu initial backup. Kita simpan dulu. Jadi script yang saya punya ini initial underscore backup underscore video.py. Jadi yang gunanya itu dia membaca daftar perangkat dari file device.yaml. Sebelumnya di sini saya sudah punya file dengan nama devices.yaml. Kalau misalnya kita lihat isi dari file devices.yaml itu kurang lebih kayak gini. Jadi dia kayak atribut dari perangkat, kayak nama, IP, driver, username, password, secret, seperti itu. Dari semua perangkat yang saya punya di topologi ADR1, switch 1 sampai switch 6. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nanti script yang saya punya yang initial backup itu bakal ngebaca daftar perangkat dari file ini, devices.yaml, lalu mengambil running config dari setiap device menggunakan napalm. Nanti backup awal ini bakal disimpan ke folder bernama backup 99 karena saya sebelumnya udah punya folder bernama backup di praktikum sebelumnya dengan kasus yang VLAN 50 itu. Jadi sekarang untuk pembedanya saya tandain nama foldernya backup 99. Lalu kita coba lihat ini untuk isi scriptnya kurang lebih kayak gini. Kita import OS sama YAML dulu. OS sendiri dia untuk mengelola file atau folder, karena nanti kan kita bakal buat folder backup. Nah, itu kita gunakan ini. Lalu YAML untuk membaca file YAML, karena kan di sini device kita kan formatnya YAML, jadi kita masukkan juga, kita import juga library-nya. Terus napalm get network driver ini di sini untuk memilih driver perangkat napalm. Lalu ada OS make peers backup 99. Di sini kita buat folder, terus access underscore oke true ini kalau misalnya foldernya sudah ada, script nanti nggak error, tidak bakal error gitu. Karena kita sudah masukin kode ini gitu. Lalu berikutnya kita bakal load daftar device. Kita buka file devices.yaml, mengambil isi YAML menjadi dictionary Python. Ini menggunakan perintah ini, kode ini. Lalu kita initial backup ini untuk di outputnya nanti bakal muncul kayak gini. Lalu for dev in devices, script bakal memproses device satu per satu. Lalu ada name, IP, username, password, secret, dan driver name ini. Dia dari YAML, script itu bakal mengambil atribut tiap device kayak gininya. Lalu ada ini dev.getSecret yang ini, jadi tidak bakal error kalau misalnya secret itu nggak ada.
Lalu print backup name ini untuk di output. Lalu ada optional argumen aman untuk iOS virtual. Jadi di sini kita transfer file secara internal, dia lebih aman untuk iOS virtual. Di sini kita nggak pakai SCP karena kemarin waktu saya bukan, maaf, saya salah baca script, itu script berikutnya yang SCP. Kita terus timeoutnya, timeout koneksinya dia 60 detik, terus di destination file name sistemnya dia lokasi filenya pada device NVRAM. Lalu ada ini berikutnya driver get network device. Device-nya untuk driver hostname, username, password optional. Jadi kalau driver name iOS dia pakai drive untuk driver Cisco iOS. Nah, di sini dia juga bakal membuat objek device yang mewakili dari perangkat seperti itu. Lalu ada device open untuk membuat koneksi SSH ke perangkat, dan login dengan username dan juga password, serta masuk ke mode enable kalau misalnya ada secretnya. Lalu running sama dengan .get underscore device ini, di sini dia mengambil konfigurasi running atau file konfigurasi aktif saat ini. Lalu ini kode, bagian kode yang ini nanti jika ada device contoh bernama R1, maka file akan menjadi backup slash nama perangkatnya, contoh R1 underscore pre.cfg. Nanti dia kesimpan di backup itu dengan nama file seperti ini gitu. Lalu di sini ada exception. Jadi kalau misalnya IP-nya itu unreachable, salah password, driver salah, koneksi SSH-nya gagal, nanti dia bakal ditangani errornya. Lalu lanjut lagi, di sini ada finally, device close, dan pass. Jadi bagian finally ini dia bakal memastikan device itu ditutup apapun yang terjadi, termasuk error maupun sukses atau timeout, menggunakan try except ini agar tidak crash kalau misalnya close-nya itu gagal. Nah, setelah kita bahas script-nya, sekarang kita bakal coba jalankan script di langkah pertama ini, yaitu menggunakan perintah Python 3 initial backup video. Di sini saya kasih tambahan nama file itu video untuk sebagai tanda aja kalau misalnya ini buat hands-on video. Kita coba jalankan. Kita tunggu sampai semuanya ada. Ya, semuanya selesai, maaf. Bisa kita lihat di sini saat scriptnya berjalan, terlihat bahwa setiap device diprosesnya itu satu persatu, dan hasil running config-nya yang diambil itu bakal disimpan dalam bentuk file dengan nama ini. Kalau misalnya kita coba cek menggunakan ls, di sini muncul backup 99 sesuai dengan yang kita mau. Kalau misalnya kita lihat backup 99 isinya ada file seperti ini, r1 underscore pre.cfg sampai ke switch 6 atau s6 underscore pre.cfg. Kalau misalnya kita lihat, kita coba lihat untuk switch 4.
contoh aja. Isinya gimana? Isi dari filenya itu seperti apa? Jadi isi file dari pre_underscore cfg itu isinya tuh kurang lebih kayak gini. Jadi dia running config saat ini tuh dia bakal disimpan sebagai file backup. Nih, ada hostname-nya. Ini konfigurasi yang berjalan saat ini. Enable secret, password, username, SSH kita. Ya, intinya semua yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Ini FTP mode transparent dan sebagainya. Isinya kurang lebih sama antar perangkat. Isinya ya konfigurasi seperti itu. Bisa kita lihat di sini bahwa semua perangkat dia sudah memiliki file backup awalnya, yang dimana hal ini menandakan langkah initial backup untuk studi kasus loopback 99 dan VLAN 99 itu dia sudah berhasil. Untuk langkah yang pertama kurang lebih seperti ini. Kita lanjut lagi ke langkah yang kedua. Jadi kalau misalnya di praktikum yang biasa, saya menggunakan VLAN 50 pada setiap switch dan mengaktifkan loopback 1 pada router. Tapi kalau misalnya di video hands-on kali ini, saya membuat kedua file genset yang bakal digunakan untuk menerapkan konfigurasi baru pada router dan juga switch. Nah, di sini saya menggunakan loopback 99 dan VLAN 99. Nah, saya sudah buat filenya. Ini yang pertama ada loopback99.cfg ini. Kalau misalnya kita lihat, isinya seperti ini. Interface loopback 99. Nah, kalau misalnya kita lihat isinya seperti ini, interface loopback 99 ini kayak konfigurasinya gitu, kita deskripsikan, lalu kita tambahkan IP address-nya. Lalu untuk VLAN 99 kita coba lihat juga. Isinya seperti ini. VLAN 99 dengan nama test_lab_99. Loopback loopback yang ini sendiri itu dia untuk menambahkan interface loopback baru bernomor 99, sedangkan kalau yang ini VLAN 99 tentu untuk membuat VLAN ID 99 dengan nama ini. Langkah 2 udah kita lakukan. Sekarang kita lanjut ke langkah 3, yaitu commit config. Jadi pada langkah ini saya melakukan commit konfigurasi baru pada semua perangkat. Untuk router saya akan mengaplikasikan file loopback 99.cfg yang udah saya punya tadi. Sedangkan untuk switch saya bakal mengaplikasikan file VLAN 99.cfg sebelumnya. Jadi nanti script commit config ini akan membuat koneksi ke setiap perangkat, melakukan load merge config yang ini dengan argumen file name change set yang sesuai, lalu menampilkan hasil perbandingan dan melakukan commit jika perbedaannya sesuai. Setelah commit berhasil, nanti script bakal menyimpan running config baru ke folder backup sebagai dokumentasi dengan nama ini, device-nya _post.cfg. Langsung aja, di sini saya juga udah punya file commit config-nya ini. Kita coba lihat.
Jadi kurang lebih seperti ini kodenya, seperti ini OS, import OS, YAML, OS untuk buat folder, YAML-nya karena kita file inventory-nya pakai YAML, jadi untuk membaca file YAML kita import juga YAML di sini. Ini seperti biasa ada output dirs, jadi di sini nanti folder ini bakal berisi folder backup 99, isinya running config setelah commit, sama ada change set, itu dia div perubahan untuk setiap device. Auto commit true di sini artinya perubahan otomatis di commit. Jika false, perubahan bakal dibatalkan atau di discard. Lalu di sini the every ini bagian sini itu artinya digunakan untuk membaca isi file change set yang loopback 99 sama final99.cfg tadi secara inline. Lalu ada with open devices.yaml, seperti biasa kita baca file YAML lalu kita ambil list di bawah key device, setiap item adalah satu device. Lalu for dev in device ini artinya setiap script ini itu dia berjalan untuk R1 ke R2 ke S1 ke S2 S3 dan seterusnya seperti itu. Lalu optional ini kayak biasa. Setelah itu ini driver get network drive, scriptnya mirip sama yang sebelumnya. Di sini dia bakal memilih drive napalmnya iOS dengan sambungkan ke alamat IP device-nya, masukkan username dan password-nya. Lalu di sini dia buka koneksi ke device. Setelah itu dia bakal menggunakan name dari device.yaml. Dia tentukan juga role-nya berdasarkan nama router atau switch seperti itu. Lalu dia bakal memilih file change-set-nya yang versi 99 tadi. Lalu di load config-nya menggunakan ini load merge candidate config candidate text. Di sini saya tidak menggunakan SCP karena error terus saat menggunakan SCP. Berdasarkan yang saya baca itu karena di sini dia perangkatnya dia tidak support menggunakan SCP. Di sini kan sebentar. Di sini dia tuh virtual, jadi kalau misalnya menggunakan SCP dia error terus. Jadi saya di script kali ini saya tidak menggunakan SCP karena itu error. Lalu di sini kita tampilkan div, disimpan divnya seperti biasa ya, kurang lebih kodenya atau scriptnya kayak gini. Sekarang kita bakal jalankan scriptnya menggunakan perintah Python 3 commit config.py. Kita tunggu dulu. Di sini memang agak lama. Kita tunggu sampai selesai.
baru di switch 2. Kita tunggu dulu sampai selesai. Jadi seperti ini kurang lebih outputnya setelah scriptnya dijalankan. Di R1 dia muncul seperti ini. Dia berhasil commit untuk interface UPEX 99 dan IP address-nya juga udah berhasil ditambahkan di switch 1 VLAN 99 dengan nama VLAN test lab 99 itu juga berhasil. Switch 2, switch sampai switch 6 juga berhasil. Seperti yang saya bilang tadi, di script yang ketiga ini saya tidak menggunakan SCP karena error setelah saya pakai SCP, karena Napalm itu sebenarnya dia kan menggunakan SCP untuk mentransfer file konfigurasinya kan. Namun pada iOS versi virtual di Pinet ini SCP-nya itu tidak tersedia atau tidak stabil. Karena itu di sini saya menggunakan opsi lain sehingga konfigurasi yang saya punya ini dikirimkan langsung tanpa melalui SCP. Di output ini, setiap device menampilkan bagian div yang menunjukkan perubahan konfigurasi yang akan diterapkan. Untuk router 1 seperti ini, div-nya terlihat. Switch 2 seperti ini. Di sini juga muncul tulisan commit yang artinya sebagai tanda bahwa perubahan itu berhasil diterapkan. Setelah commit selesai, script ini juga bakal otomatis mengambil running config terbaru dari setiap device, lalu menyimpannya ke folder backup. Sekarang kita bakal coba lihat bisa kita lihat di sini sekarang kalau misalnya kita buka folder backup 99, dia muncul file ini r1_post.cfg R1, S1 sampai S6. Dia ada post sekarang. Tadinya kan cuma ada pre, sekarang udah ada post. Kalau misalnya kita lihat kalau misalnya kita lihat satu-satu manual ke perangkatnya, kita ke S2 nih, switch 2. Sekarang kalau misalnya kita show VLAN brief, di sini muncul VLAN 99. Di S3 juga muncul VLAN 99. Jadi commit yang udah kita lakukan itu dia berhasil diterapkan. Lalu berikutnya kita lanjut lagi.
kita ke langkah 4A, yaitu simulasi full rollback. Buat script rollback underscore config.py untuk mensimulasikan rollback pada semua device. Gunakan load replace candidate dengan argumen filename dari file backup lama. Jalankan compare config untuk melihat diff antara kondisi sekarang dan backup lama. Jangan memanggil commit config. Akhiri dengan discard config. Rollbacknya di sini hanya disimulasikan, tidak diterapkan. Jadi pada langkah 4 ini kita bakal melakukan simulasi full rollback menggunakan Napalm. Tujuan langkah ini adalah membandingkan konfigurasi saat ini dengan konfigurasi awal yang sudah kita backup sebelumnya. Untuk melakukan simulasi ini, saya di sini menjalankan file rollback underscore config.py. Jadi script ini membuat file backup awal menggunakan load replace candidate, kemudian menjalankan compare config untuk menampilkan diff atau perbedaan konfigurasi yang akan dikembalikan jika dilakukan. Perlu dicatat bahwa langkah ini itu dia tidak melakukan commit, sehingga tidak ada perubahan yang diterapkan ke perangkat. Dan proses rollback ini dia hanya mensimulasikan saja dan akan diakhiri dengan discard config seperti itu. Untuk filenya, untuk scriptnya di sini juga saya sudah punya karena saya sudah mengerjakan di lab sebelumnya. Rollback underscore config ini. Kita coba lihat dulu isi filenya. Kurang lebih kodenya kayak gini. Seperti biasa kita import OS, Napalm, dan lainnya. Folder untuk diff rollback-nya ini. Kita buka file devices.yaml yang kita punya juga. Lalu ini seperti biasa kayak penjelasan kode sebelumnya. Nah, dia bakal nge-replace menggunakan fungsi load replace underscore candidate, lalu dia compare config, terus nanti bakal di save, dan di sini kita discard config karena hanya simulasi, tidak di commit beneran, dan terakhir dia bakal di close. Langsung aja kita bakal coba jalankan script yang keempat ini. Di sini kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai selesai. Di sini sudah selesai scriptnya, jadi bisa kita lihat di hasil output bahwa proses simulasi rollback berhasil dijalankan pada setiap perangkat. Untuk R1 terlihat diff menunjukkan konfigurasi yang akan dihapus jika rollback-nya itu dilakukan secara penuh. Di sini muncul tanda minus untuk interface loopback 99 termasuk deskripsi dan alamat IP-nya, yang dimana ini berarti konfigurasi loopback 99 tidak ada dalam backup
backup awal, sehingga tindakan rollback nanti bakal menghapus interface tersebut. Lalu selanjutnya untuk S1, switch 1 sampai 6 ditampilkan div berupa penghapusan VLAN 99 dan nama VLAN-nya. Ini. Yang dimana ini adalah perubahan yang sebelumnya kita lakukan di langkah commit. Nah, karena di langkah ini tuh hanya simulasi, dia tidak ada commit yang dijalankan. Script mengakhiri proses dengan discard config pada setiap perangkat yang ditandai dengan pesan ini, discard. Artinya, konfigurasi tidak dikembalikan secara nyata, hanya sebatas dibandingkan saja untuk langkah 4A ini. Lalu kita lanjut lagi ke langkah 4B. Di sini saya akan melakukan rollback menggunakan metode merge. Berbeda dengan full rollback pada langkah 4A, pada metode ini di sini hanya membatalkan bagian konfigurasi tertentu, yaitu VLAN pada switch. Nih, bisa kita baca di sini. Buat file rollback_VLAN.cfg yang berisi perintah eksplisit untuk membatalkan perubahan. Misalnya di sini karena VLAN-nya 50 kemarin jadi dia VLAN 50, tapi sekarang kita 0 VLAN 99. Kita coba lihat dulu. rollback_VLAN.cfg ini saya sudah punya. Kita coba lihat. VLAN.cfg. Nah, dia isinya perintah no VLAN 99. Lalu buat file script merge_rollback ini .py, gunakan load merge candidate dengan argumen file name rollback VLAN.cfg di atas. Ini yang kita punya tadi. Untuk switch 4 sampai switch 6. Jadi untuk switch 1 sampai switch 3 dia nggak digunakan. Lalu jalankan compare config, jika sesuai jalankan commit config, jika tidak discard config. Amati output dari hasil running pada bagian ini. Langsung aja. Jadi script merge _rollback.py ini dia bakal membuat file tersebut menggunakan tadi load merge candidate, kemudian menampilkan div-nya. Kita coba lihat dulu kodenya. Cat seperti ini. Untuk scriptnya seperti biasa, ini file rollback-nya kita ambil yang rollback_VLAN.cfg tadi. Lalu, nah, sesuai instruksi, jadi kita bakal melakukan hanya di S4, S5, dan S6. Di yang 1 sampai 3 dia nggak bakal dilakuin script ini. Lalu seperti biasa, ini untuk outputnya, div bakal disimpan nanti. Lalu langsung aja kita coba jalanin scriptnya. Python 3 merge rollback.py. Kita tunggu dulu. Di sini dia langsung S4 karena sesuai instruksi ya. Lagi-lagi dia hanya untuk S4 sampai S6. Kita tunggu dulu. Sebentar.
Jadi seperti ini outputnya, hasil dari eksekusi script ini. Jadi script ini yang tadi berisi noVLAN 99, dia bakal menerapkannya ke switch 4 sampai 6 menggunakan metode merge. Dapat dilihat dari output di sini, setiap switch menampilkan div berupa ini, penghapusan VLAN 99, kemudian langsung melakukan commit rollback. Dengan cara ini, hanya konfigurasi VLAN 99 yang dibatalkan tanpa mengubah konfigurasi lainnya. Coba kita lihat di S2. Bisa dilihat di sini masih ada untuk switch 2 sampai switch 3. Dari switch 1, switch 2, switch 3 itu dia masih ada. Tapi kalau misalnya kita lihat di switch 4, VLAN 99-nya nggak ada. Karena tadi udah kita rollback. Berikutnya kita bakal lanjut lagi ke langkah yang 5. Di sini verifikasi semua perangkat menggunakan script verify_devices.py menggunakan getConfig dan getInterface untuk memastikan VLAN 50 ada di switch 1. Di sini kita VLAN 99 ya. Ada di switch 1 sampai 3, VLAN 99 hilang dari S4 sampai S6 setelah di rollback tadi. Router 1 memiliki loopback 99 juga di sini yang aktif. Jadi pada langkah 5 ini, kita bakal melakukan verifikasi untuk memastikan semua perubahan yang diterapkan pada langkah yang sebelumnya itu sudah sesuai. Nah, di sini saya juga udah punya scriptnya, yaitu apa tadi namanya? Ini, verify_devices.py. Kita coba lihat. Nah, jadi untuk scriptnya dia kurang lebih kayak gini. Di sini dia bakal membuka file devices.yaml ini untuk outputnya seperti ini. Drivernya dipilih, lalu secret, di sini driver lagi. Dia bakal buka koneksi. Nah, nanti router check R1 nanti ini bakal dicek per device. Jadi kurang lebih seperti ini untuk scriptnya nih. Dia bakal masuk ke switch 1 sampai 3, dicek ada atau tidak VLAN 99-nya. Lalu langsung aja. Jadi file verify, sabar, kita sambil jalankan. Jadi script verify_devices.py ini dia bakal membaca konfigurasi perangkat menggunakan getConfig dan status interface atau getInterface. Tujuan dari verifikasi ini dia bakal memastikan VLAN 99 itu dia masih ada pada switch 1 sampai 3, memastikan VLAN 99 itu sudah hilang dari S4 sampai S6 setelah rollback tadi, terus memastikan R1 memiliki interface loopback 99 yang aktif. Nih, kita lihat outputnya seperti ini. Untuk R1 terlihat bahwa loopback 99 ada dalam konfigurasi dan statusnya dia up. Lalu S1 dia sampai S3 ya di sini. VLAN 99-nya ditemukan atau masih ada VLAN 99-nya yang dimana ini sesuai dengan instruksi lab. Terus dari S4 VLAN sampai S6 dia VLAN 99-nya sudah hilang karena tadi kan kita sudah rollback. VLAN 99 sudah hilang di sini, itu juga bisa menandakan bahwa proses rollback yang langkah sebelumnya dia benar-benar berhasil
dan VLAN 99 sudah benar-benar dihapus dari perangkat-perangkat dari S4 sampai S6. Jadi secara keseluruhan hasil dari verifikasi ini menunjukkan bahwa seluruh konfigurasi commit dan rollback itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk langkah 1 sampai 5 di sini kita berhasil untuk dijalankan. Sekarang kita bakal menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Untuk pertanyaannya itu bisa kita lihat di sini ada 10 pertanyaan, kita bakal jawab satu-satu. Langsung aja, perbedaan antara load merge kandidat dan load replace kandidat. Jadi load merge kandidat sendiri dia bakal melakukan perubahan konfigurasi dengan cara menambahkan atau memodifikasi baris tertentu tanpa mengganti keseluruhan konfigurasi perangkat. Nah, metode ini dia bekerjanya tuh seperti operasi merge sehingga hanya bagian yang diperlukan saja yang berubah. Nah, pendekatan ini dia lebih aman karena resiko mengganggu konfigurasi lainnya tuh sangat kecil. Sementara itu ada load replace kandidat. Dia di sini mencoba mengganti seluruh konfigurasi running device dengan konfigurasi baru dari file kandidat. Metode ini dia bekerja seperti replace total sehingga isi konfigurasi lama digantikan oleh file yang dimuat. Metode ini dia lebih beresiko karena dan pada perangkat iOS virtual dia sering tidak bisa digunakan karena fitur arsip tidak tersedia. Lalu kita lanjut lagi ke nomor 2. Apa makna hasil compare underscore config yang kosong? Jadi hasil compare config yang kosong dia berarti tidak ada perbedaan antara konfigurasi kandidat yang dimuat dan konfigurasi perangkat saat ini. Dengan kata lain, perangkat sudah berada pada kondisi yang sama dengan file perubahan. Kita lanjut lagi ke langkah 3. Kapan sebaiknya discard config digunakan? Discard config sebaiknya digunakan ketika konfigurasi yang sudah dimuat ternyata tidak perlu digunakan atau diterapkan. Kondisi ini itu biasanya terjadi karena ketika hasil compare config itu dia kosong atau perubahan yang muncul tidak sesuai harapan. Dengan menjalankan discard config, semua kandidat perubahan bakal dibuang sehingga perangkat tetap berada pada konfigurasi aslinya. Lalu kita lanjut lagi, jelaskan 2 pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Simulasi full rollback dengan load replace kandidat dan compare config tanpa commit. Yang B, rollback menggunakan file chanset, rollback VLAN.cfg. Apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan? Untuk yang A dulu deh. Simulasi full rollback dengan load replace kandidat post compare config tanpa commit. Pendekatan ini itu dia membuat konfigurasi backup lama sebagai replace kandidat. Lalu dia hanya menjalankan compare config tanpa melakukan commit. Jadi perangkat tidak benar-benar di rollback. Untuk kelebihannya, dia di sini bisa melihat perbedaan konfigurasi secara menyeluruh tanpa mengubah perangkat. Lalu yang kedua, aman karena tidak merusak konfigurasi yang sedang berjalan. Untuk keterbatasannya, pada iOS virtual, metode replace ini tidak dapat digunakan sepenuhnya karena membutuhkan fitur arsip. Sedangkan fitur arsip di iOS virtual dia itu tidak tersedia, lalu tidak menerapkan rollback yang sebenarnya hanya menunjukkan diff. Itu untuk yang A. Untuk yang B, pendekatan ini dia memakai load merge kandidat dan file perubahan kecil berisi perintah untuk membatalkan konfigurasi tertentu. Perubahan
di yang B ini dia benar-benar diterapkan dengan commit config. Kelebihannya, rollback-nya benar-benar diterapkan ke perangkat, lalu cocok untuk membatalkan perubahan kecil dan berfungsi baik pada iOS virtual atau iOS. Keterbatasannya, dia hanya bisa mengembalikan bagian konfigurasi tertentu dan mengharuskan kita untuk menulis perintah rollback secara manual, sehingga sangat beresiko jika ada bagian yang terlewat. Setelah itu kita ke yang 5, secara konseptual bagaimana proses full rollback dan load replace kandidat pada perangkat yang mendukung fitur arsip. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman atau aman untuk di commit. Jadi full rollback sendiri dia dilakukan dengan cara mengganti seluruh konfigurasi menggunakan file backup yang ada sebelumnya yang telah disimpan. Pada perangkat iOS yang mendukung fitur arsip, proses ini dapat berjalan penuh. Langkah-langkah konseptualnya, yang pertama, file backup lama dia bakal dimuat sebagai replace kandidat. Di tahap ini, perangkat hanya menyiapkan draft pengganti untuk dibandingkan. Lalu yang kedua, sistem nanti bakal menjalankan compare config untuk melihat perubahan atau perbedaan antara konfigurasi perangkat saat ini dan konfigurasi lama dari backup. Yang ketiga, nanti hasilnya bakal di-compare untuk memberi informasi apakah rollback aman untuk diterapkan atau tidak. Dengan demikian, compare config berfungsi sebagai tahap verifikasi sebelum commit dan memastikan bahwa rollback tidak menimbulkan dampak negatif pada perangkat. Nah, kita lanjut lagi. Jelaskan manfaat mekanisme compare before config dibandingkan langsung mengetik konfigurasi manual. Compare before config itu dia memberikan kesempatan untuk mengecek perubahan sebelum diterapkan, sehingga kesalahan itu bisa terlihat lebih awal. Mekanisme ini membuat konfigurasi jauh lebih aman dan terkontrol karena admin bisa memastikan tidak ada baris yang berubah di luar rencana. Berbeda dengan konfigurasi manual yang langsung aktif saat diketik atau ditulis, metode ini dia mengurangi resiko gangguan layanan akibat salah konfigurasi. Pertanyaan ke-7. Bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini? Idempotensi sendiri dia berarti sebuah operasi dapat dijalankan berulang kali tanpa menghasilkan perubahan tambahan. Dalam praktikum ini, konsep tersebut terlihat pada penggunaan load merge kandidat dan compare config. Jika konfigurasi kandidat sama dengan konfigurasi perangkat, maka compare config akan kosong dan tidak ada perubahan yang di-commit. Artinya, perangkat tidak akan menerima konfigurasi yang berulang. Dengan begitu, tentunya proses otomatisasi tetap aman dan juga konsisten. Pertanyaan berikutnya, apa risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Menyimpan kredensial langsung di dalam script itu dia sangat beresiko karena siapapun itu dia bisa membuka file tersebut dan bisa langsung melihat contoh username dan juga password dan lain-lain. Kredensial itu bisa bocor dan perangkat jaringan menjadi rentan terhadap akses yang tidak sah. Kalau misalnya kredensial ini disimpan langsung di script. Untuk mengatasinya, kredensial itu sebaiknya dipisah dari script, misalnya dengan menggunakan file konfigurasi terenkripsi, terus environment variable atau password manager. Itu untuk cara mengatasinya. Dengan cara-cara itu, informasi sensitif dia tidak terbuka secara langsung di dalam kode. Lalu, pertanyaan berikutnya, mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit? Jadi sebelum commit dia
Jadi backup sebelum commit itu dia menjadi titik aman jika terjadi kesalahan. Jika konfigurasi yang kita commit itu ternyata salah, kita masih punya salinan konfigurasi lama untuk kita pulihkan, seperti itu. Dengan adanya backup, proses otomatisasi dia tetap terkendali dan tidak membuat perangkat dalam kondisi yang sulit dikembalikan. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10, jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menangani tanpa menghentikan seluruh batch? Jadi, jika satu perangkat gagal commit, sistem automation itu sebaiknya tetap melanjutkan perangkat lain sambil mencatat error pada perangkat yang bermasalah mekanismenya bila menggunakan try except per device, sehingga kegagalan di satu perangkat dia tidak dapat mempengaruhi perangkat yang lain. Lalu logging errornya juga dia harus ditulis secara jelas dan melakukan skip atau retrieve, bukan malah menghentikan seluruh batch. Dengan cara ini, automation itu tetap berjalan efektif karena dia sambil memberikan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki perangkat yang gagal commit tanpa menghentikan seluruh batch. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Di sini ada bonus pertanyaan. Salah satu, seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via Napalm. Div terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP interface brief, tapi VLAN 50 tidak muncul di show VLAN brief. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Untuk kemungkinan penyebab dari VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief itu adalah mungkin karena Napalm dia hanya menambahkan interface VLAN 500 SVI tanpa benar-benar membuat VLAN-nya di database VLAN pada switch. Akibatnya, interface logisnya itu ada, tapi VLAN 500 sendirinya itu belum terdaftar sebagai VLAN layer 2. Sehingga dia tidak tampil di daftar VLAN. Untuk memperbaikinya, administrator dia perlu memastikan bahwa perintah pembuatan VLAN itu benar-benar dimuat. Misalnya kayak yang bagian ini tadi. Nih, VLAN 50 namanya apa gitu contoh. VLAN 500 namanya apa. Setelah VLAN 500 dibuat secara eksplisit pada mode VLAN konfigurasi, barulah nanti VLAN tersebut akan muncul di show VLAN brief. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke soal 2. Saat menjalankan full rollback dengan load replace kandidat pada iOS virtual, muncul error replace config exception. Napalm iOS replace requires Cisco Archive feature to be enabled. Jelaskan apa arti error ini, mengapa di praktikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load merge candidate dan file change set. Yang A dulu, apa arti error ini? Jadi error ini itu berarti perangkat iOS yang digunakan tidak mendukung fitur arsip yang diperlukan untuk melakukan full replace configuration. Karena Napalm sendiri dia membutuhkan fitur arsip agar bisa menyimpan konfigurasi lama dan menggantikannya secara aman. Karena iOS virtual tidak memiliki fitur arsip itu, maka proses replace kandidat dia bakal gagal dan muncul error ini. Lanjut, yang B, jadi di praktikum digunakan pendekatan rollback berbasis load merge kandidat dan file change set karena metode ini tidak membutuhkan fitur arsip.
Dengan merge, kita hanya mengirimkan perintah pembatalan untuk mengembalikan konfigurasi ke kondisi sebelumnya. Pendekatan ini jauh lebih fleksibel dan tetap bisa dijalankan pada IaaS virtual yang tidak mendukung replace config. Karena sekali lagi, IaaS virtual dia tidak mendukung fitur arsip seperti itu. Di sini kita sudah selesai untuk menjalankan langkah 1 sampai 5 dan juga sudah menjawab semua pertanyaan yang ada, baik yang di sini yang 10 maupun yang bonus pertanyaan. Jadi untuk kesimpulannya, pada praktikum ini seluruh proses otomasi konfigurasi menggunakan Napalm berhasil saya lakukan dengan baik, mulai dari backup, penerapan konfigurasi, hingga simulasi dan penerapan rollback. Perubahan VLAN dan loopback dapat diterapkan dan dibatalkan sesuai skenario, dan hasil verifikasi menunjukkan bahwa konfigurasi akhir setiap perangkat konfigurasi akhir setiap perangkat itu dia sudah sesuai atau sudah berhasil. Ini verifikasinya ini. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa Napalm yang kita gunakan ini dia sangat efektif untuk mengelola konfigurasi jaringan secara otomatis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.